Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Jumat 16 September 2022. Seperti biasa, kita akan memulai dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin sempat mengalami penguatan, yaitu sampai di penutupan di plus 0,38%. Dan untuk bursa Asia lainnya juga kompak mengalami penguatan, baik STI, Hang Seng, dan Nikkei dengan penguatan yaitu di plus 0,31%, yaitu di STI, kemudian ada Hang Seng di plus 0,44%, Nikkei di plus 0,21%. Untuk penutupan bursa Eropa, kelihatannya mix ya, kalau DAX minus 0,55% dan FTSE plus 0,07%. Sedangkan Wall Street, kalau kita lihat ketiga indeks kompak mengalami pelemahan, baik DJA, SP500, dan Nasdaq. Dan seperti biasa, pelemahan tertinggi terdapat di sektor teknologi, yang dimana itu diwakili oleh Nasdaq di minus 1,43%, diikuti SP500 minus 1,13%, DJA minus 0,56%. Kalau kabar dari bursa komoditas, kita melihat bahwa komoditas cenderung mengalami pelemahan, baik CPO, nikel, koper, tembaga ya, minyak mentah dan bahkan emas yang mengalami pelemahan yang cukup besar ya di minus 2,06%. Kalau kita lihat bahkan emas menembus daripada titik support kuatnya ya, akhirnya mulai berganti dan bergerak di bawah bahkan area eksponensial moving average 200. Dan untuk call sendiri yang mengalami penguatan, yang di mana penguatannya itu ada di plus 0,29%. Dia sendiri mengalami penguatan yang mungkin juga karenanya masih banyak yang permintaan untuk pengganti daripada alternatif gas di Eropa. Kemudian ada dari penutupan IHSG kemarin ya. Oh, penutupan IHSG kemarin terlihat bahwa tercatatkan net foreign buy sebanyak 1,92 triliun rupiah. Kalau secara kumulatif year to date-nya kita bisa lihat memang dalam masih net foreign buy juga dalam 70,90 triliun rupiah. Untuk top 5 net foreign buy, didominasi oleh perbankan ya, BBCA, BBNI, dan BMRI dari yang tertinggi sampai terendah, dilanjutkan dengan Telkom dan ITMG. Untuk top 5 net foreign sell, kita bisa lihat ada ADMR, ASI, MDKA, Akra, dan INKP. Dan kalau kita melihat daripada pergerakan ISG kemarin, itu kelihatannya ada pembentukan inverted hammer yang menunjukkan ada peluang untuk mengalami koreksi terlebih dahulu daripada tren bullish jangka panjang yang sedang berlangsung. Ada kemungkinan bergerak koreksi dalam rentang support resisten di level 7.166 sampai 7.390. Nah, kita juga ada berita tentang atau kabar dari bursa Amerika, di mana kalau kita lihat ketiga indeks tersebut tertutup melemah, dan pelemahan tertinggi kalau kita lihat tadi ada di Nasdaq ya, dan adanya juga peningkatan daripada yield Treasury note atau kalau kita bisa bilang obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 3,45% dan memang sedang bergerak dalam tren kenaikan atau tren bullish-nya hingga saat ini. Kemudian juga dilihat dari data, ya economic data yang baru dirilis, salah satunya ada retail sales. Retail sales kembali ternyata ya, tidak disangka-sangka mengalami penguatan sebanyak 0,3% secara month on month dan secara year on year menjadi plus 9,10%. Walaupun pada data kemarin sempat mengalami penurunan, yaitu sebanyak 0,4% month on month dan kalau dibandingkan kemarin 10,1% year on year-nya. Kemudian juga ada data initial jobless claim yang kita tahu ini rilis time September tanggal 10, di mana dia mengalami penurunan sebanyak 5.000 menjadi 213.000 sekarang, bahkan di bawah daripada ekspektasi dari berbagai analis yang di 226.000. Kemudian ada data ketiga yaitu tentang industrial production, produksi industri ini yang di mana naik tipis di 3,7% secara year on year, di mana ini adalah penguatan terkecil ya selama 7 bulan terakhir ini. Kemudian dilanjutkan dengan data daripada capacity utilization rate-nya, di mana mengalami
Penurunan tipis di 80,2% untuk utilitas kapasitasnya. Jadi laju utilitas kapasitas daripada produksinya itu mengalami penurunan sebanyak 0,2% dibandingkan dengan data bulan lalu atau data bulan Juli yang lebih tepatnya, data bulan Agustus ini. Kemudian kita bisa lihat juga adanya penurunan daripada harga emas yang cukup besar ya kalau kita lihat minus 2,0-an% yang dengan penembusan support yang kemarin terjadi, yang dapat disebabkan oleh karena kebijakan daripada Fed ke depan yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga secara agresif atau pengetatan daripada kebijakan mereka lebih agresif lagi untuk, kalau kita bisa bilang meredam laju inflasi yang tinggi. Kemudian ada minyak mentah ini mengalami penurunan lebih daripada 2%. Ini karena adanya ekspektasi, permintaan yang semakin sedikit, kemudian juga adanya penguatan dolar, yang mana berpengaruh juga penguatan dolar ini dipengaruhi oleh interest rate yang juga semakin tinggi, dan ini berpengaruh juga terhadap harga daripada minyak mentah itu sendiri. Ada 3 kabar atau berita korporasi yang kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada Elsa, PTL Nusa Tbk, yang menganggarkan belanja modal sebanyak 700 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian ada saham kedua yaitu GMFI, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, yang ternyata mengalami kerugian ya, atau net loss sebanyak 10, atau kalau kita bisa bilang 10.979 juta dolar pada semester 1 2022. Dilanjutkan dengan BBTN atau PT Bank Tabungan Negara yang mencatatkan laba bersih sebanyak 1,47 triliun rupiah pada semester 1 2022, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 59,8%. Adapun hari ini rekomendasi daripada Philips Sekuritas ada 3. Yang pertama ada PTBA. Kalau kita lihat secara tren bergerak dalam tren bullish baik jangka pendek maupun jangka menengah, pergerakan di atas area exponential moving average yang diwakili dengan garis warna kuning dan warna merah menunjukkan bahwa trennya cenderung bullish dan ada bentukan value swing, ada kemungkinan masih melanjutkan daripada penguatan yang terjadi selama beberapa hari ini. Mungkin bisa dicapai ke depannya ke level resisten atau target price pertama di 4580 atau target price 2 di 4670. Dengan stop loss yang perlu dipertimbangkan di level 4240 sebagai area pembatasan risiko. Kemudian kita lanjutkan dengan saham yang kedua, ini saham Wika atau Wijaya Karya Persero, di mana kalau kita lihat secara tren cenderung mengalami tren kenaikan di atas, bergerak di atas garis warna merah dan kuning, yang menunjukkan bahwa trennya bullish. Trend buy yang disangka itu dari 1.100 ya, jadi di atas daripada harga closing kemarin. Jadi asumsinya dia melanjutkan daripada breakout yang terjadi. Dengan stop loss yang disarankan itu di level 1020 dengan target price pertama ada di resisten di level 1180 dan target price kedua di 1210. Dan ada yang ketiga, yaitu ada Zone atau Mega Perintis Tbk, yang dimana walaupun secara tren dia bergerak dalam tren bearish, baik jangka pendek maupun jangka menengah, nah kemungkinan dia melewati daripada garis tren lainnya. Sehingga kalau kita lihat trend line ada di atas di 1100 dengan mempertimbangkan stop loss-nya itu di level 955, target price pertama di 1245, dan target price kedua di 1325. Kemudian kita juga ada seminar atau kegiatan edukasi yang diadakan oleh Philips Sekuritas Indonesia berjudul Deep Talk with Emiten Telkom ya. Bagi Bapak dan Ibu yang pengen tahu nih tentang emiten Telkom, kira-kira dia bergerak di bisnisnya di bidang apa, atau tentang update laporan keuangannya bisa mengikuti daripada seminar yang diadakan oleh pihak Philips Sekuritas yang akan diadakan pada 19 September 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Seminarnya seperti biasa ya, di sini sifatnya gratis, cukup menggunakan nama lengkap dan email yang valid.
dan mendaftar menggunakan link yang tertera di layar, yaitu di bit.ly PSI DTE 0922. Pembicaranya adalah Bapak Ahmad Faizal, di mana dia adalah VP atau Vice President Investor Relation daripada Telkom. Oke, untuk sesi satu telah diakhiri sampai di sini, akan lanjutkan dengan sesi kedua, di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan technical outlook melalui kolom Q&A, dan bisa menanyakan tentang kira-kira arah ke depannya atau arah support resistennya di mana, bisa ditanyakan melalui kolom Q&A dengan mengetik cukup kode emitennya saja. Lewat kolom Q&A kita akan beri waktu setidaknya 1 sampai 3 menit ke depan untuk Bapak atau Ibu menanyakan terkait dengan technical outlook saham tersebut. Silakan diketik di kolom Q&A, kami akan beri waktu selama 3 menit ke depan. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel. Bertanya tentang saham Telkom, Kalbe, dan Pegas ya. Kita mulai dengan yang pertama yaitu saham Telkom.
Kalau saham Telkom dilihat-lihat sih masih cenderung ada peluang untuk mengalami pelemahan ya, stokastik mengarah ke bawah. Nah, penahanan pada area resisten di level 4.650 yang menunjukkan adanya peluang untuk mengalami pelemahan ke level mungkin 4.400 rupiah. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham KLBF. KLBF sudah breakout atau melewati daripada area resisten kuatnya di level 1740 yang pernah disebutkan, itu pun kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat, mungkin kita tarik dulu garis Fibonacci-nya terlebih dahulu terhadap saham KLBF. Oke, ini ada 1618, dia ada sempat ini ya, ada sempat menyentuh area ini 1618, kemudian ada terjadinya penurunan. Ini mungkin bisa jadi dari penguatan daripada bullish yang terjadi ini ada koreksi sementara terlebih dahulu. Hati-hati pada reaksi yang terbentuk, ada kemungkinan koreksi ke dekat-dekat level. Saat kita pakai ini aja deh, yang lebih bisa jadi ke dekat area level 1750 sampai ke 1770. Ada kemungkinan koreksi dulu daripada tren bullish yang terbentuk. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan saham berikutnya, yaitu saham Pegas. Hmm. Kalau saham Pegas, Pegas ini sempat nyentuh ke satu, kemudian sekarang melemah ya. Kalau kita lihat memang masih ada kesempatan untuk melemah lebih lanjut dengan resisten sekarang di level 1975 ya. Sekarang ada kemungkinan untuk melemah tipis ke level 1820, ada kemungkinan bergerak ke area sana daripada pergerakan Pegas. Dan kita lanjut langsung ke pertanyaan dari Ibu Hartati ya, pertanyaan tentang saham DRMA, Cevin, ISSP, dan Energi. DRMA itu perhatikan level supportnya ya, level support di level 655 sebagai level support. Selama dia bergerak di atas level support itu masih ada kemungkinan untuk bergerak menguat mungkin ke level resisten dulu yang terdekat di 725. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham Cevin. Saham Cevin juga masih oke sama bergerak di atas area support 280. Ini masih ada kemungkinan untuk bergerak menguat lebih lanjut sampai ke level 320, 318, 320 atau ke selanjutnya lagi di level 324, 326. Resisten berikutnya. Kemudian kita lanjut ke saham ISSP dan ENRG ya. Kalau ISSP kelihatannya ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu, misalnya stokastik masih ini kelihatannya kalau masih tertahan di area 320-an sebagai area penahanan, ada peluang dia masih bisa untuk bergerak melemah, melemah mungkin sedikit ke area 300 rupiah ya, 300 rupiah untuk ke depannya. Kemudian kita lanjut dulu ke saham berikutnya yaitu energi. Kalau saham energi, selama dia bergerak di atas daripada ini kok, selama dia bergerak di atas daripada trendline yang terbentuk, ini masih cukup oke ya, secara tren juga masih bullish. Supportnya itu saya perhatikan di dekat level 250. Selama dia masih bergerak di atas 250, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke terdekatnya bisa sampai ke 330-an ya. Untuk pergerakan daripada saham energi. Secara tren masih bullish, walaupun di lokasi ini paling terjadinya ada bentukan base terlebih dahulu. Bisa jadi base kecil, atau kita bisa bilang pergerakan stagnan sementara. Kemudian kita lanjutkan ke saham berikutnya yaitu saham BRPT, ADMR, dan AGI.
BRPT ini lebih ngarah bergeraknya bisa lanjut daripada tren bearish yang terbentuk. Kalau kita lihat secara stokastik mengarah ke bawah dan juga pergerakan di bawah garis warna biru ini ya, terlihat juga kuning dan ungu di sini ya sebagai X area dynamic resistance. Kalau kita lihat di sini 885 sebagai area resistennya. Kemudian ada penembusan pada area support di level 825 menunjukkan ada peluang untuk bergerak menguat melemah melemah ke level 810 atau ke level 780 untuk kedepannya daripada pergerakan saham BRPT. Nah, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yaitu saham ADMR. ADMR masih cukup menarik daripada penembusan double bottom-nya ya semenjak 1850 tertembus. Selama dia nggak menembus daripada area level support 1700, ada peluang untuk bergerak menguat. Salah satunya bisa jadi menutup gap di sekitar area 2.100 rupiah. Ada kemungkinan ke arah sana selama dia bergerak di atas area support tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham AGI. Saham AGI ketahan di resisten 2.260 yang arah ke bawah. Ini mungkin bisa diperhatikan area penambahan resiko di level 2040 karena ada kemungkinan dia melemah terlebih dahulu ke level 2120 sampai 2130. Ada kemungkinan melemah ke level tersebut walaupun secara tren bullish karena ini penahanannya cukup jelas ya, berapa kali ini, 4 kali mencoba, 3 kali coba menguat di atas level tersebut masih tahan di resistennya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya yaitu saham Elsa dan saham ESA dari Bapak Hendra. Kalau saham Elsa juga terlihat ada peluang untuk mengalami pelemahan terlebih dahulu, pembentukan pada area resisten 300 atau penahanan di 366, ada peluang untuk mengalami pelemahan atau koreksi terlebih dahulu, mungkin ke sekitar area 340, 330 untuk kedepannya daripada koreksi dari tren bullish yang masih terbentuk. Atau mengalami pelemahan sementara ya biasanya ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham ESA. Saham ESA. Saham ESA selama dia bergerak di atas support 1100 masih oke, ada kemungkinan dia bergerak ke depannya kalau misalnya masih bertahan ya ke 1180 atau ke area 1220 apabila dia masih bertahan di area supportnya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham Kekes sama Akra. Tanya dari Bapak David Yonatan, saham Kekes. Kekes. Ada, oke, ada saham baru ini ya, saham Kekes. Ini belum lama. Supportnya udah ada sih. Supportnya itu ada di level 163 ya, 163 sebagai area support. Peluang penguatan kira-kira mungkin bisa ke area 180-an atau ke area 180-an, 183 area sana. Kita lihat sekilas ya. Kemudian kita akan lanjut ke saham Akra. Oke, saham Akra ya. Kalau saham Akra ini kita lihat memang semenjak terjadinya penembusan pada resisten 1260, pergerakannya cenderung menguat, cuman sekarang lagi ada di area overbought dan disertai dengan ada kemungkinan terbentuknya dead cross pada area tersebut sehingga adapun peluang pelemahan yang mungkin terjadi bisa jadi ke dekat-dekat area resisten sebelumnya sampai ke level 1250 sampai 1300. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya berkaitan tentang saham BRPT. Kita tadi udah, lagi sudah, kita akan bahas tentang saham Arto ya, Arto sama Kras.
Kalau saham Arto jelas bergerak dalam tren bearish ya, dan masih tertahan di level resisten di 8325. Adapun peluang untuk mengalami pelemahan lebih lanjut jelas terlihat bisa sampai ke 7425 atau kasih juga ngarah ke bawah. Kemudian bisa jadi juga setelah menembus level support itu ke level berikutnya di level 6575 atau 6600 ke depannya. Ya, pada kalau kita lihat trend bearish yang sedang berlangsung di saham Arto. Dan kita lanjut ke keras, kalau keras itu udah sempat kena daripada target 2-nya ya, daripada saham keras ya, sempat kena sekitar level sini ya, 460 kalau tidak salah, udah kena target 2-nya. Jadi kalau misalnya yang merasa cukup, yang mengikuti rekomendasinya silahkan pertimbangkan untuk lanjut jadi area taking profit. Kemudian lanjut ke saham keras, kalau kita lihat memang masih bullish, cuman kalau dari begini kelihatannya ada kemungkinan koreksi, resistennya sekarang di level 464. Adapun peluangnya juga untuk mengalami koreksi mungkin bisa sampai ke level 420-an atau 424, 426 sebagai area koreksi yang mungkin terjadi menyentuh area support tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mardiana. Kalau kita lihat daripada sektor coal, kita pakai perwakilan ITMG misalnya atau PTBA, Agro, ya ada kemungkinan untuk koreksi dulu ya daripada tren bullish yang masih berjalan. Misalnya contoh ini, ada kemungkinan dia koreksi dulu dari kalau kita lihat candlenya kecil-kecil, ada kemungkinan dia koreksi dulu mungkin ke level area supportnya kembali dekat-dekat level 41.900 sampai 42 ribuan. Ada kemungkinan untuk koreksi terlebih dahulu daripada pergerakan yang terjadi. Kalau tren masih bullish, belum ada pematahan terhadap trennya, jadi kalau kita lihat secara tren jangka pendek, maupun jangka menengah masih cukup oke ya, masih dalam tren bullish. Kemudian untuk BMRI, kita bahas saham BMRI. Harga saham BMRI kelihatannya ada peluang untuk mengalami pelemahan. BMRI ya, kalau kita lihat ya, memang ada peluang untuk koreksi dulu daripada tren bullish yang terbentuk. Ada kemungkinan dia koreksi ke level 9.000. Kalau misalnya 9.000 atau 8.925 sekitar range itu, apabila nanti ada pemantulan berbentuk candle misalnya hammer, setelah dengan hoki stokastiknya sudah golden cross, ada kemungkinan untuk gerak menguat kembali. Kita bisa menunggu apakah momentum itu akan terjadi. Kemudian kita akan bahas lagi ke saham berikutnya, yaitu saham gudang garam. Saham gudang garam kalau kita lihat masih ada peluang untuk bergerak melemah dengan kalau kita lihat penahanan terdekat resisten di Rp24.300 dan pelemahan yang juga terus berlanjut yang sudah berlangsung dari lama. Kalau kita lihat bahkan tarik sudah lama sekali ya, bahkan udah ada kalau dari udah 2 tahun lebih bergerak dalam tren bearish sampai sekarang belum terjadinya transisi tren menjadi bullish kembali. Ini masih ada peluang untuk bergerak melemah ke level Rp23.500 terdekatnya atau bahkan melewati daripada area support 23.500. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saham Toba, SKT, dan SRTG. Saham Toba. Saham Toba ini jelas ini bergerak dalam kalau jangka pendeknya itu bergerak sideways. Sekarang ketahan di level resisten 940-an, 40 ya 940, 945. Ini lebih ngarah bisa turun kembali. Ada peluang untuk bergerak melemah ke level support 820, penahanan pada level dynamic resistance di area MA90 menunjukkan ada peluang untuk bergerak melemah ke area tersebut. Kemudian kita akan bahas ke pertanyaan berikutnya, yaitu saham SKT dan SRTG.
Saham SKT itu kalau kita lihat, ya tergantung daripada dia bisa melewati area support di 530 atau tidak. Apabila tidak melewati area tersebut, masih ada peluang untuk bergerak menguat kembali ke dekat-dekat area 580 atau ke area Rp400 daripada pergerakan USKT. Kemudian kita akan lanjut ke saham SRTG. Saham SRTG kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah dengan adanya terbentuknya resisten di 3030 dengan stokastik yang juga mengarah ke bawah pada area netralnya. Adapun peluang untuk mengalami pelemahan ke dekat-dekat area support 2770, 2760 sampai 2770 untuk pelemahan daripada tekanan bullish jangka pendek yang sedang terbentuk. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rizky Hadiansyah. Bertanya tentang saham BABP dan Goto, dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Gandik Pratiwi. Kalau BABP ini juga tren jelas dalam tren bearish ya. Kalau kita lihat ya, trennya di bawah garis warna biru menunjukkan bahwa trennya bearish. Resistennya ada di level 138. Kalau kita lihat sekarang ada kemungkinan dia bergerak melemah ke level support 120 ini bisa jadi sentuh untuk kedepannya daripada pergerakan yang terbentuk akan atau bahkan melewati kalau 120 yang terlewat bisa jadi melemah lebih lanjut ke 114 karena trennya cenderung bergerak dalam tren penurunan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan saham berikutnya, yaitu saham MTK ya. MTK kita membahas EMTK. Kalau saham MTK, kita lihat memang pergerakannya cenderung bearish ya. Saya sampaikan nih dia akan mungkin menyentuh ke depan level 1770, ternyata tersentuh dan bahkan melewati. Ada peluang untuk ke support berikutnya, artinya ke level Rp1.600. Ada kemungkinan sana ke 1.610. Ada kemungkinan ke support tersebut dengan sekarang masih ditahan oleh area resisten 1925. Nah, kita lanjut ke Goto. Kalau kita lihat Goto ini dia menembus support juga ya di level 274 dan penurunannya cukup impulsif. Masih ada kemungkinan untuk bergerak melemah lebih lanjut. Kalau kita ukur secara pivonya kelihatannya dia masih bisa melemah ke level 250 atau ke depannya ke 220 untuk area yang mungkin akan tersentuh. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham Antam dari Bapak Alsi Sembiring. Antam sama Atro. Antam ini kita belum bahas. Antam ini oke, sempat melewati daripada 2100, ternyata penguatannya hanya false break, kita lanjut melemah lagi, bergerak di bawah daripada exponential F290, adanya dead cross yang terbentuk. Adapun peluang untuk mengalami pelemahan ini takutnya dilanjutkan kembali. Kalau kita juga harga emas turun, takutnya juga berpengaruh terhadap pergerakan saham Antam. Kelihatannya ada peluang ke 190 atau ke area 1900 untuk ke depannya. Resistennya sekarang ada di level 2260-an sebagai area penahanan daripada kalau misalnya lewat 2270-an, kalau misalnya lewat 2270 ada kemungkinan dia bisa bergerak menguat kembali. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya yaitu saham Tekim. Kalau saham Tekim rawan koreksi dulu ya. Ini kan trennya udah bergerak menguat cukup tinggi lah ya. Ini stokastik yang arah ke bawah. Ini ada kemungkinan untuk koreksi dulu ke sekitar area 7.150. Ada kemungkinan koreksi atau mengalami pelemahan sementara daripada tren bullish yang mulai terbentuk ya. Kalau saham Tekim. Kemudian kita lanjut juga ke saham Pegas.
Ini makanya kita datang ke gas. Tadi kayaknya sudah disampaikan terkait dengan ada peluang untuk bergerak melemah dulu ya, ke level 1820, sempat kena target satu itu di area sini. Sekarang kemungkinan dia melemah ke area sini dulu, ke 1820 atau ke area 1800 untuk ke depannya daripada gas. Walaupun secara tren masih bullish. Kemudian kita akan bahas secara saham berikutnya, yaitu saham Medco. Medco ya, pertanyaan dari Bapak Paulus Bangun. Kalau Medco kita lihat nih ya, ada terjadi penutupan gap yang terjadi pada hari ini. Ada gap yang terbentuk kemarin ya, terus ditutup. Juga ada kemungkinan dia ini koreksi dulu sih ke sekitar area 1940 ya, atau ke level 910 untuk kedepannya daripada trend yang terbentuk. Jadi mungkin ada terjadi istirahat dulu terhadap tren atau pembentukan konsolidasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya, yaitu Elsa. Dan kita akan lanjut ke Emyor. Elsa juga sama ya, ini kasusnya sama, dia bentuk resisten dulu di 366. Ini ada peluang untuk bergerak koreksi dulu ke level 330 atau bisa jadi jangan-jangan menutup daripada gap yang terbentuk di 322 ya. Lokasinya juga mengarah ke bawah kalau kita lihat. Dan lanjut ke saham Emyor sama WIM. WIM itu udah sempat kena target 2 yang disampaikan ya kalau terkait dengan saham WIM ya. Dan bakal bergerak jauh daripada target 2 yang diberikan. Itu kita lihat saham Emyor dulu ya sebelum kita bahas saham WIM. Saham Emyor ini sekarang lagi bentuk channeling bearish kalau kita lihat ya. Masih gerak dalam channelingnya. Secara stokastik dia mulai mengarah ke bawah. Ini jadi agak hati-hati kalau kita lihat secara tren juga jangka panjangnya juga cenderung bergerak dalam tren bearish. Sama dia bergerak di bawah dari tren line ini kelihatannya masih bisa untuk bergerak menurun kembali ke level 1760. Mempertimbangkan level resisten di 1900 sebagai area penahanan. Kemudian kita lanjut ke saham WIM. Saham WIM ya. Oh ini ternyata bergeraknya setelah direkomendasikan ke sekitar area sini, dia langsung ternyata kencang sekali ya dari pergerakannya. Menembus pada target tubuh yang disampaikan. Kemudian ini tentang WIM. Ini kalau dia lanjut lagi ya, dari 1618 ini, ada kemungkinan dia lanjut untuk melanjutkan penguatan ke level support resisten berikutnya. Resisten berikutnya itu ada di level 810, ada kemungkinan ke arah sana sebagai area resisten yang ke-7. Sekarang kalau tanya supportnya itu ada di level candle besar ini. Jadi kalau misalnya di biasa tidak oke, ya jangan dipaksakan. Rp600 kalau supportnya. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Martiani Dona Octavia tentang saham SGR. Saham SGR ini masih menunggu daripada mungkin tenggelamnya waktu ya daripada Tyson 3 begitu belum nembus ya daripada timeline-nya. Kalau misalnya nanti bergerak di atas 1.000 rupiah masih ada kemungkinan untuk bergerak menguat. Kalau sekarang kelihatannya masih ketahan di level resistennya, masih ada kemungkinan untuk bergerak melemah dulu atau koreksi ke level 880 rupiah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan saham SMDR sama waskita ya.
Ada dari Bapak Gandik dan waskita dari Bapak Anton. SMDR. SMDR, stokastik yang arah ke bawah, ada kemungkinan untuk bergerak melemah ke level 2440 dengan resistennya ada di sekarang di 2690 ya. Ada kemungkinan untuk bergerak melemah lagi ke level tersebut. Nah, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan dari Bapak Anton bertanya tentang saham waskita ya. Saham waskita masih oke kok dari trennya. Ini kalau lama dia bergerak di atas level support 530 itu masih oke. Masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 590, 580 atau ke area 600 rupiah untuk ke depannya daripada saham waskita. Kemudian kita akan lanjut Yellow. Tentang saham Yellow. Apakah Yellow masih mager? Kita lihat dulu mungkin ya. Oh, ada chartnya. Saham Yellow sih masih bearish dan pergerakannya cenderung tipis-tipis ya. Candlenya kecil-kecil. Dan kelihatannya ada peluang untuk konsolidasi dulu ya, bergerak sideways. Jadi paling ke level area penahanan supportnya 89, resistennya 96 rupiah, dia akan bergerak sideways di sekitar area tersebut. Masih ada kemungkinan seperti itu untuk pergerakan jangka pendek. Kemudian lanjut ke saham HMSP. HMSP ini juga sama kayak saham gudang garam ya, kalau kita lihat ya. Pergerakannya cenderung bearish. Ini ada kemungkinan untuk bergerak melemah lagi ke 880-an, 885, jadi bisa tersentuh atau lewat 885, 880. Nanti kalau misalnya ke depan atas 880 dan terlewati, nah kemungkinan untuk lanjut melemah ke level low yang baru bisa jadi ke level 820. Jadi harap hati-hati dari pergerakannya apabila menembus level support yang tadi disampaikan, stokastik juga ngarah ke bawah. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Maya Novitasari tentang saham PNLF. PNLF kelihatannya masih bergerak menguat ya. Dia pernah juga rekomendasi, udah kan target 2 yang itu cuma sampai sini, ternyata dia nembus lagi bentuk bunga baru, nembus lagi. Masih ada peluang untuk bergerak menguat ya untuk PNLF ke level Rp505 sebagai area selanjutnya yang mungkin akan dituju. Supportnya itu bisa menggunakan di level 410. Ini kejauhan, mungkin di level sini juga cukup Rp430. Nah, kemungkinan ke area sana daripada PNLF. Atau area selanjutnya setelah menyentuh area sana dan melewati daripada level resistennya, maksimal bisa jadi ke area 540-nya. Atau 550 ke depannya. Day trend cukup bullish, dan stokastik juga mengarah ke atas. Kemudian kita akan lanjut tentang penjelasan ada yang nanya tentang saham BBNI sama INDF, dilanjutkan dengan saham ILS ya. BBNI, ini udah kena target 2-nya, sekarang ada kemungkinan koreksi ya, koreksi dulu ke area 8.875 terdekatnya atau ke area 8.725 untuk daripada koreksi atau pelemahan sementara yang terjadi saham BBNI. Lanjutkan dengan INDF ya. Kalau yang Dewa itu sempat nunggu support ya. Oh iya benar, nunggu support. Nunggu supportnya di level 6.200 ya. Sekarang udah ada kemungkinan untuk ke depannya apabila nanti penutupan candlenya yang merah lagi, ada kemungkinan untuk bergerak melemah ke level support berikutnya di dekat Rp6.000 itu di 6.050 sampai 6.075. Kemudian kita akan bahas ILS. Saham ILS ini cenderung bergerak dalam tren bearish dan cukup impulsif dari pergerakannya ya. Masih ada peluang untuk bergerak melemah mungkin ke dekat-dekat area Rp96 untuk kedepannya daripada ILS. Resisten yang baru ada di level 135. Ada peluang untuk melanjutkan daripada tren pelemahan yang berlangsung.
Gotoh tadi sudah dibahas tentang peluangnya masih bergerak dalam tren bearish atau tren pelemahan ya, ikutin dari Bapak Dharma. Kita sekarang ke saham Muka, tadi kita belum bahas saham Muka. Kalau saham Muka masih juga bergerak dalam tren bearish, supportnya ada di level 272 untuk support daripada ini, dan kemungkinan untuk bergerak ke area 272 bahkan mungkin tersentuh. Kalau lewat dari 272 ada peluang untuk bergerak melemah lagi untuk menutup gap di level 266. Jadi harapan diri dari pergerakannya sama dia tertahan di level resisten 308. Dan kita akan bahas saham yang belum ditanyakan juga tentang saham Same, Same kita belum bahas Same. Saham Same. Same itu bergeraknya semenjak nembus level support di level 380, sekarang untuk resisten di 390. Nah, kemungkinan untuk bergerak melemah ya, karena udah jadi bearish lagi ke level gapnya di level 345. Ada 344 deh, sorry 344 ke sana daripada pergerakan pelemahan yang terjadi. Atau bahkan ke yang lebih rendah ke 336 ya. Yang kita akan bahas ke saham Kobex. Kobex ini oke. Ini bentar kita cek dulu. Dari trennya sih cenderung bullish ya daripada saham Kobex. Stokastik juga mengarah ke atas. Saya ada peluang untuk bergerak menguat ke level 450 atau ke level 480 untuk ke depannya daripada pergerakan saham Kobex. Dan kalau kita lihat supportnya sekarang cukup jelas ada di level 364 daripada saham Kobex. Kalau kita lihat daripada trennya. Oh iya. Ya itu 6 September ya. Kalau gitu itu di sekitar 444. Ya dikit lagi kena target pertama yang kita kena. Terus yang keduanya ada di Rp5. Areanya kemarin itu di 328, area pembatasan resiko. Tapi untuk sekarang bisa dijadikan di sekitar area 354 lah. Oke, kita langsung bahas ke saham berikutnya yaitu saham Kopex tadi udah, energi udah, Raja ya, Raja, PTPP, dan ini. Saham Raja. Kalau kita lihat saham Raja ya, ini dia lagi ketahan bentuk base dulu ya. Stokastik ngarah ke bawah, kemungkinan paling koreksi dulu nih ya, sekitar base bentuk base kecil nih, kelihatannya bakal ketahan di level 1260 sampai 1220 sampai 1260 dia bentuk base kecil dulu nanti atau pergerakan stagnan di area sekitar support resistance tersebut. Nanti mungkin kalau misalnya nembus resisten salah satu resisten ada kemungkinan untuk bergerak melanjutkan penguatannya kembali. Ini juga sempat kena target tuanya, cuma sekarang lagi istirahat. Umpama tren istirahat dulu lah, bentuk konsolidasi dulu. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu PTBP dan Inco. PTBP masih ada peluang untuk bergerak menguat selama dia bergerak di atas area support 975. Ada peluang untuk bergerak menguat ke level resistance 1100 ya untuk PTPP ya. Nah, kita akan lanjut ke saham Inco. Inco ini nutup gap ternyata ada peluang untuk bergerak melemah ke level support 6.300 sampai 6.325 untuk ke depannya. Pasti juga ngarah ke bawah. Terus kita akan lanjut ke saham Telkom tadi sudah dibahas ya tentang peluang pelemahannya ke area dekat support. Kemudian kita akan bahas ke pertanyaan berikutnya yaitu saham BEPS, Arto, dan Bevin.
Atau tadi sudah ya, kita langsung lanjut ke BEPS habis dari BEPS. Ini semenjak BEPS nih ya, terjadinya ternyata penguatannya cuma sampai ke level 5.600 dan penembusan pada level support di level 4450. Dia bergerak dalam tren jadi tren bearish, ada kemungkinan untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level support berikutnya di 3560 yang belum tersentuh. Sekarang level resistennya ada di level 4.800. Masih ada kemungkinan untuk bergerak melemah kalau dilihat daripada pergerakan tren yang terjadi. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya tentang saham WIM tadi saya bahas, kita lanjut ke BES sama Bevin kita belum ya tadi ya. Bevin dulu ya. Bevin dulu, terus langsung ke pertanyaan Ibu Lydia. Kalau Bevin kelihatannya ini sudah menembus support ya, support di 1100. Ini ada kemungkinan untuk bergerak melemah ke level support berikutnya 1060 atau ke level support yang lebih rendah di level 990 ya, daripada pergerakan saham Bevin. Ya, kita lanjut ke saham pertanyaan dari Ibu Lydia bertanya tentang saham PRNA dan saham BES. Oh, PRNA nih agak kurang liquid ya kalau kita lihat daripada sahamnya. Supportnya itu ada di level 120. PRNA sekarang lagi mencoba menguat di atas level 148. Jadi lihat aja daripada nanti apakah dia mampu melewati dari 148 menyentuh ke 150. Apabila nanti mampu melewati 150 daripada penutupannya, dia mampu bergerak menguat mungkin ke level 160-an. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan Ibu Hani Dewi tentang saham perbankan ya intinya ya, BRI, BCA, BJTM. Oke, kita akan bahas tentang saham itu. Kita akan bahas setelah ini. Bentar. Oke, kita akan bahas tentang saham BRI dulu ya. BRI sama saham BBCA ya. BRI, BBCA, BJTM. Kalau kita lihat memang ada peluang untuk koreksi daripada saham perbankan ya, ini BRI, terutama nih pada 1.700, itu sudah sempat kena juga nih target 2-nya ya. Ada kemungkinan dia bergerak melemah dulu ke level support Rp4.500, stokastik juga ngarah ke bawah. Nah, kita bahas BBCA. BBCA itu ada peluang untuk bergerak melemah ya. Dia melemah dulu lah daripada pergerakan tren bullish yang terbentuk, ada peluang untuk koreksi dulu mungkin ke level 8.500 atau ke level 8.300 untuk ke depannya. Stokastik juga ngarah ke bawah, menunjukkan ada peluang untuk bergerak koreksi atau melemah terlebih dahulu daripada tren bullish yang terbentuk. Kalau ini BJTM jelas sideways ya, sideways jangka pendek yang tren bearish ya. Lihat nih masih bergerak tren bearish, cuma ini sideways dilihat ya 710 pergerakannya masih stagnan dan kelihatannya juga akan masih stagnan juga di level 710 sampai 730 ya. Masih akan bergerak sekitar area tersebut saja. Jadi menurut saya sih wait and see dulu aja daripada untuk saham seperti ini. Kemudian kita akan bahas tentang saham Harum ya, Harum. Harum itu pernah saya sampaikan pergerakannya ya waktu itu yang akan menyentuh level 1960 tetap tersentuh daripada yang disampaikan. Sekarang koreksi ya kemungkinan kalau sekarang ya ada koreksi dulu ya. Terus kuat new valid swing high artinya ada peluang untuk koreksi. Belum koreksi bisa ke 1875 atau ke level 1825 tepatnya daripada saham Harum. Dan kita akan lanjutkan ke saham Antam tadi sudah dibahas ya. Oke, tapi orang banyak yang nanya Antam, mungkin kita bahas ulang tentang saham Antam. Kalau kita lihat saham Antam, sorry ada tandanya beda. Antam tuh kan sempat ya bergerak menguat di atas 2100, ternyata dia false break. Ini kelihatannya bisa jadi melanjutkan daripada pola pelemahan yang terjadi ya. Apalagi kalau dia nembus daripada low 1980. Ada kemungkinan dia bergerak melemah ke 1920 atau bahkan ke area 1860. Takutnya seperti itu daripada pergerakan saham Antam ya. Jadi perhatikan low yang ini dan juga ada kemungkinan dia bergerak melemah apabila terjadi penembusan pada area tersebut. Jadi
ada kemungkinan untuk bergerak melemah lebih ngarahnya ya, untuk saham Antam. Kemudian kita akan bahas saham BRPT. BRPT ini jelas juga bergerak dalam tren bearish. Ini ada retest terhadap pola 885 terus kemudian mulai lagi melemah. Ini juga kelihatan juga gapnya, tapi ini harus ada kemungkinan untuk bergerak melemah. Tadi kita ada bahas seperti ini, tentang BLPT masih ada peluang untuk ke 805, 810 untuk sebagai area pelemahan yang terjadi. Kalau misalnya pada 810 ada kemungkinan untuk bergerak melemah lebih lanjut ke area 700. Kemudian kita akan lanjutkan lagi tentang saham WAPO. Kita belum bahas nih, WAPO sama Bumi ya. Pertanyaan dari Bapak Renaldo Revel. Saham WAPO. WAPO ini kelihatannya emang orangnya langsung impulsif gitu ya. Resistennya udah kena belum ya? Kalau kita lihat udah kena resisten. Kalau dia nggak tertahan di resistennya di 205 ini ada kemungkinan masih menguat, tapi kalau saya nanti masih ketahan ada kemungkinan untuk koreksi dulu ya, koreksi ke level support 160-an atau ke 15 160 170-an, 175 atau ke area 160. Ada kemungkinan ke sana. Kemudian kita lanjut ke saham Bumi. Bumi ini lebih rawan koreksi ya. Lokasi jauh masih ngarah ke bawah bisa jadi lanjut koreksi ke level 160 daripada pergerakannya apabila pelemahannya nanti melewati daripada garis biru ada kemungkinan ke area 166, 167. Dan kita akan lanjut ke saham ALI. Saham ALI bergerak dalam tren bearish ya. Kenapa nggak naik-naik ya? Karena sedang bergerak dalam tren bearish, Bu. Ini trennya kalau kita lihat resistennya masih juga ketahan di 9875 ya, 9875. Ini masih ketahan resistennya, masih ada kemungkinan untuk bergerak melemah bahkan untuk lanjut ke 8950. Jadi harap hati-hati juga ya nanti apabila dia lewat 8900. Ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 8575. Kemudian kita akan bahas ke saham IS, ISSP tadi sudah dibahas belum ya? Ceritanya udah, cuman kalau dibahas lagi kurang deh sama OPMS. ISSP. ISSP itu masih bergerak dalam tren cenderung bullish. Ini perhatikan support di level 286. Apabila nanti dia ngelewatin 286, nanti ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level 276. Ini tren bullishnya tren bullish sementara ya. Takutnya nanti ini terjadi malah ngebentuk ranging bearish. Karena kalau kita lihat pergerakan naiknya tuh cukup tipis-tipis banget ya, korektif. Ini lebih ngarah kalau sekarangnya ada peluang untuk bergerak melemah ke level 296. Dan kita akan lanjut ke saham Cepin. Kita belum bahas Cepin. Cepin. Tanya dari Ibu Natali. Cepin. Cepin saya rasa ini udah mulai mau bearish lagi ya. Udah bearish makanya pergerakan di bawah garis biru. Potensi dulu aja. Supportnya tembus 5 ribuan nih. Sampai tembus. Walaupun ada gerak naik jadinya hijau ini. Tapi bisa jadi ini cuman naik sementara. Kemudian turun kembali. Nah, kemungkinan bergerak turun ke level 5.450 dengan level resisten sekarang ada di level 6.000 rupiah. Nah, dan kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya tentang saham SMMT dari Bapak Aris Esa dan Avia ya. SMMT masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 970 ke depannya atau ke level 1030 dengan pertimbangan level support sekarang ada di level 775 ya untuk SMMT. Stokastik yang arah ke atas. Dan kita lanjut ke ESA sama Avia. Kalau ESA, ini kita lihat ya. Kalau graph support ini masih oke, 1100.
1090 lah ya. Ini masih ada peluang untuk bergerak menguat ke level 1190 atau ke level 1220. Dan kita lanjut ke Avia. Untuk Avia kelihatannya ketahanan resisten ini lebih ke arah bisa turun ya, bisa turun ke level 780, resistennya sekarang di 670, ada kemungkinan turun ke area support tersebut. Dan kita akan lanjutkan ke saham BMTR. Bahas BMTR sama SMBR. BMTR, perhatikan level supportnya di 342 sama masih bertahan 342, masih ada peluang untuk bergerak menguat. Mungkin ke level resisten 390-an. Sama dia di situ ya. Kalau misalnya lewat, artinya lebih ada peluang untuk bergerak melemah ke 320. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang belum kita bahas, yaitu saham SLIS sama SMB. Waduh, kalau saham SLIS ini, oke, kalau saham SLIS ini pergerakannya kan lagi cenderung stagnan ya. Ini cuma sekarang lagi bergerak menguat, kelihatannya masih bisa menguat ke level paling ke 306 sampai 310, ada kemungkinan ke arah sana. Perhatikan level support di level 206, 208. Kemudian kita lanjut ke saham SMBR. Oke, SMBR ini saya pernah direkomendasiin deh untuk SMBR, sebentar saya cek dulu. Iya pernah. Udah lama tapi cuma baru gerak sekarang ini. Iya waktu itu ya, pernah dikasih di 448, ini nggak kena 448-nya, stop loss-nya nggak kena. Target 550-nya udah terlewati ya, target 2 bahkan. Target 2-nya udah kelewati, ini waktu sama kasih kapan ya? 5 Agustus, udah kelewati targetnya. Jadi sekarang mungkin bisa ini juga ada dekat resisten, bisa dipertimbangkan untuk sebagai area taking profit bagi yang mengikuti daripada rekomendasi yang waktu itu diberikan. Bisa pertimbangan untuk area taking profit ya, karena udah kena daripada resisten, takutnya ada koreksi terlebih dahulu daripada pergerakan trending. Kemudian kita akan bahas ke saham berikutnya, yaitu saham, kalau Komis tadi udah dibahas ya Ibu Elisa terkait dengan rekomendasi yang pernah diberikan, ada target sama itunya mungkin bisa dipakai sama, dan kita udah bahas tentang update supportnya. Kemudian kita akan lanjut ke saham PNBN sama, oh ada yang nanya nih ya, oh saya bertanya apakah ini rutin ya Jumat pagi? Bukan Jumat pagi doang Mbak Ibu Risti, Ibu Risti ya. Kita lakukan setiap Senin sampai Jumat terkait dengan webinar ini ya, bukan dilakukan pada Jumat pagi doang rutin, tapi sampai Jumat dari jam 8.30 sampai jam 9.30 biasanya seperti itu untuk webinar pagi yang dilakukan seperti yang dilakukan pada hari ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Christian bertanya tentang saham PNBN, BNGA, sama BDMN. Kita belum bahas semua sepertinya, kita satu kita cek dulu aja deh. Saya sih belum kita bahas itu ya, PNBN. Papanin sih dekat mirip-mirip ya pergerakannya. Oke, untuk PNBN ini juga sepertinya saya cek dulu bentar. Itu belum lama kayaknya. Ya kan 8 September waktu itu kena kasih. Oke, udah kena sih target 2220-nya. Target 2-nya udah kena daripada PNBN. Jadi kalau misalnya udah dirasa cukup dengan 2220 ini dan mengikuti daripada entry yang waktu itu disarankan, itu bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit ya. Baik lagi keputusan investasi atau trading balik ke balik lagi ke masing-masing investor. Sekarang ada resistennya terdekat itu di 2280 sebagai areanya, tapi kalau sudah cukup juga nggak masalah. Supportnya itu sekarang ada di level 1915. Kalau misalnya nanti melewati dari 2200, ini kayaknya di berapa ya?
Tapi 2021 itu artinya tanda mungkin bisa lanjut lagi menguat. Menguat ke mananya itu mungkin kalau kita lihat histori, oh ini udah katanya bisa jadi ke level kalau bisa lewat ya, bisa lewat, bisa jadi ke level 2342 sampai 23. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, itu tentang saham BNGA ya, BNGA. Ya, nggak beda. BNGA ini kelihatannya ya secara tren bullish betul, tapi kelihatannya masih bisa nahan dulu ya, nahan dulu atau mungkin koreksi ke level support 1120, 1100-an ke depannya daripada pergerakan sahamnya dekat-dekat exponential average sudah terjadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke saham BDMN. Kalau saham BDMN kelihatannya ini lebih ngarah, kalau misalkan ngarah ke atas, ini itu lebih ngarah dia dari support 2770, resistennya ada di 2850. Jadi lebih ngarah dia bertahan di level-level itu, kelihatannya masih akan tahan, ya masih di trend cenderung bullish. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan, ya ini pertanyaan dari Ibu Kolwika tadi udah, PTPP juga sudah dibahas, kita langsung ke BKSL, Back Swatamaril sebagai pertanyaan terakhir. Kalau BKSL cenderung bisa mengalami pelemahan, ini juga harap hati-hati ya, ini sahamnya impulsif naik langsung impulsif turun, agak bahaya untuk dimainkan ya, karena pergerakan volatilitas yang terjadi pada saham ini. Kemudian nanti cepat buy ke 50, harap hati-hati, ada peluang untuk bergerak melemah ke level support Rp55, resistennya sekarang di Rp82. Dan kita lanjut ke saham DEX. Oke, untuk saham yang sekarang sedang bergerak, kalau kita bilang saham tidur di Rp50 itu tidak, mohon maaf, tidak bisa dilakukan analisa teknikal terkait dengan saham tersebut karena tidak adanya volatility dan pergerakan harganya untuk DEX ya. Kemudian kita lanjut ke saham SWAT Amario. Kalau SWAT ini lebih ngarah bisa bergerak melemah, tren cenderung bearish, penahanan dari area 101, ada kemungkinan bergerak melemah ke Rp80. Dan lanjut ke saham Rio. Ini juga kalau untuk yang saham yang bergerak dia dalam teritori Rp50 dan atau yang saham yang suspend itu nggak bisa sih untuk dilakukan technical ya. Karena kalau apalagi saham kayak gini sudah tidak ada pergerakan candlestick yang karena mendatar, pergerakannya cenderung mendatar di Rp50. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab untuk pertanyaan saham ini. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu sampai akhir webinar dan pertanyaan yang diberikan cukup antusias sekali, bahkan pertanyaan yang sampai 65 di Q&A-nya cukup banyak yang bertanya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan waktu yang diberikan untuk mendengarkan webinar yang kami sampaikan. Sampai bertemu di webinar yang akan diadakan selanjutnya, yang bisa diadakan pada Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 9.30 selama bursa buka atau sampai itu bukan hari libur ya. Oke, saya pamit undur diri dulu ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya.